Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 6 literasi data, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik nomor 2 terkait dengan jenis-jenis data dan sumber data. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Madesara Prapta dengan NIM 22130111081 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Yudi Danur Prabawa Semara dengan NIM 22130111074 dari kelas 6 Literasi Data. Terkait topik yang akan kami bahas ada 4, yaitu definisi data, jenis-jenis data, sumber data, dan kesimpulan. Jadi langsung saja terkait dengan definisi data. Di sini kita akan mengulang materi sebelumnya, yaitu definisi data, di mana sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data yang dipakai untuk suatu keperluan. Kemudian terkait dengan jenis-jenis data ada 5 jenis, yaitu data menurut derajatnya, kemudian data menurut sumbernya, data menurut cara pengukurannya, kemudian data menurut cara pengolahannya, dan data publik dan data pribadi. Langsung saja yang pertama itu terkait dengan jenis data, dilihat dari sumber ataupun tempat memperolehnya. Jadi ada 5, yaitu data literatur, data dokumenter, data laboratorium, data empirik, dan data online. Di mana data literatur biasanya kita dapatkan dari literatur yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian data dokumenter kita dapatkan dari hasil file dokumenter, sedangkan data laboratorium kita dapatkan dari hasil suatu tes ataupun suatu pengujian di laboratorium. Kemudian data empirik merupakan data yang kita dapatkan langsung di lapangan, dan yang terakhir itu data online, di mana data yang kita dapatkan melalui media-media online seperti misalkan Google Scholar ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua itu jenis data dilihat dari kemungkinan pengukurannya, yaitu ada 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Di mana data kualitatif adalah data yang mengacu pada data kualitas objek suatu penelitian, sedangkan data kuantitatif adalah data dalam wujud angka yang merupakan suatu ukuran kuantitatif tertentu dari objek yang diteliti. Yang ketiga yaitu jenis data berdasarkan pengelolaannya, yaitu ada 2, data terstruktur dan data tidak terstruktur. Jadi, data terstruktur adalah data yang ditempatkan pada item tertentu sebagai lokasi penyimpanan dalam suatu basis data. Sedangkan data tidak terstruktur adalah informasi dalam format mentahnya, seringkali berada di atau dekat dengan lokasi awal dikumpulkan ataupun danau data. Kumpulan data relatif yang tidak dapat dibedakan. Jadi, data terstruktur adalah data tidak struktur yang telah diolah dalam suatu bentuk sehingga mudah untuk dipahami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan teman saya, yaitu tentang jenis data dilihat dari derajat datanya. Nah, terkait dengan jenis data dilihat dari derajat datanya tersebut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu data primer, yang kedua yaitu data sekunder, yang ketiga itu data tersier. Nah, data primer ini biasanya didapat dari orang pertama atau dari pihak terkait langsung, baik itu dilakukan melalui observasi maupun pengisian kuesioner. Yang selanjutnya itu data sekunder. Nah, data sekunder ini biasanya didapat dari pihak luar atau melalui situs-situs seperti itu. Yang selanjutnya itu data tersier, yaitu pengembangan kembali data yang didapat juga melalui situs-situs seperti melalui BPS dan lain-lainnya. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang dipakai dalam pengumpulan data atau yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu melalui survei, yaitu bisa melalui survei langsung atau tidak langsung, baik itu secara langsung seperti wawancara maupun secara tidak langsung melalui pengisian kuesioner baik secara offline maupun online. Yang selanjutnya itu observasi. Yang selanjutnya itu dari data sekunder atau dari data-data yang bisa didapat dari online maupun dari buku-buku dan jurnal. Yang selanjutnya yaitu dari eksperimen, dan yang terakhir yaitu bisa dari perangkat teknologi, yaitu dengan merambah ke website atau situs resmi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali sumber data. Yang pertama itu dari data pribadi, yang kedua itu dari data publik, yang ketiga dari data struktur, yang keempat dari data tidak struktur. Nah, di sumber data ini saya akan menjelaskan tentang dari mana data tersebut didapatkan seperti itu. Yang pertama itu data pribadi. Data pribadi ini sebenarnya penggunaan perlindungan data diatur oleh regulasi untuk menjaga privasi individu. Nah, data pribadi tersebut bersumber dari survei langsung terhadap individu yang dituju, yaitu baik berupa wawancara atau pengisian kuesioner. Nah, data pribadi ini sangat berguna nantinya untuk pengisian di KTP ataupun sumber-sumber lainnya. Yang kedua itu data publik. Nah, data publik sendiri itu penting untuk penelitian, analisis, serta pengambilan keputusan berbasis data, dan serta untuk membantu meningkatkan transparansi dan inovasi. Nah, biasanya data publik ini bersumber dari atau dapat diakses melalui situs-situs pemerintahan atau website resmi secara umum. Nah, selanjutnya itu data terstruktur. Nah, karakteristik dari data terstruktur ini mudah dicari dan analisis serta menggunakan metode tradisional serta sering digunakan untuk analisis laporan. Nah, data terstruktur tersebut bersumber dari data yang tidak struktur yang diolah kembali dan disajikan biasanya dalam bentuk tabel ataupun grafik. Selanjutnya itu data tidak struktur. Nah, data ini itu tidak memiliki format atau struktur tertentu seperti pada data terstruktur sebelumnya. Contohnya seperti teks bebas, gambar, video, atau data-data tentang media sosial. Data tidak struktur tersebut biasanya bersumber dari data mentah yang didapat dari metode-metode pengumpulan data sebelumnya. Oke, untuk kesimpulan dari materi kali ini itu dapat dilihat pada slide berikut. Sekian penjelasan atau pemaparan materi dari kelompok kami. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.